Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kelvin Falevi, NPM 21711022 dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah Literasi Media, dosen pengampu Miss Noning Ferawati. Di sini saya akan memberikan materi tentang meminimalisir tentang ujaran kebencian. Nah, istilah dari ujaran kebencian ataupun hoax itu adalah hate speech. Nah, itu adalah perkataan perilaku tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadi tindakan sebuah kekerasan dan juga sikap prasangka entah dari pihak perilaku pernyataan tersebut ataupun dari korban dari tindakan tersebut. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya suatu ujaran kebencian. Yang pertama itu ujaran kebencian terjadi karena ada beberapa pribadi netizen ataupun beberapa prasangka negatif kelompok tertentu. Misalnya nih, ada penilaian bahwa sebuah kelompok agama atau etnis tertentu yang beradab pelit. Nah, kita tuh harus tahu cara bagaimana menanggulangi ujaran kebencian tersebut. Yang pertama itu upaya pencegahan terjadinya kejahatan ataupun ujaran kebencian itu kita tuh harus memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi media kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik. Jika kita tidak gunakan media dengan secara bijak ataupun dengan etika yang baik, kita tuh harus memberikan pengetahuan hukum-hukum mengenai undang-undang ITE di Indonesia. Tanpa kita sadari ya sebenarnya ujian-ujian kebencian itu masih banyak di Indonesia, termasuk situs-situs blog di Indonesia. Nah, contohnya itu pada kasus Luna Maya yang memaki infotainment lewat Twitter yang terjadi pada akhir tahun 2009. Kalimat yang diucapkan Luna Maya itu dia bilang, kenapa sih manusia sekarang itu lebih mirip setan dibandingkan dengan setannya sendiri gitu kan. Jadi apa yang dimaksud manusia itu semua tuh udah jadi setan gitu kan. Semua infotainment itu derajatnya udah lebih hina daripada pelacur pembunuhan peristiwa. Nah, itu diungkapkan pada Luna Maya pada saat menghadiri acara premier film Sang Pemimpi yang berlokasi di Plaza tanggal 15 Desember pada malam hari itu. Sempat dilaporkan polisi, bahkan melibatkan Tantowi Yahya yang dimediasi dengan PWI ataupun Persatuan Wartawan Indonesia dan akhirnya berujung damai juga. Dan oke, selanjutnya saya akan memberikan 5 cara untuk menghadapi ujaran kebencian menurut usulan dari Yunadi Ramlan. Yang pertama itu kita yaitu harus menyadari kesalahan, bertanggung jawab pada pernyataan diri kita sendiri dan juga memohon maaf apabila ada salah tulis. Dan yang kedua, kita tuh harus menyebarkan pikiran-pikiran kita positif, meluaskan pandangan kita kepada banyak-banyak hal yang menyebarkan nilai-nilai kebencian, yaitu selalu berpikir positif tentang mengandung nilai-nilai positif seperti optimisme, kerja keras, integritas, dan juga kejujuran. Yang ketiga, itu tabayun atau konfirmasi. Jika terjadi ujaran kebencian, maka sebaiknya lebih mendahulukan respon bukan resi. Jadi kita tuh harus mendahulukan responnya dulu baru resinya gitu kan. Yang keempat itu adalah respect ataupun menghormati orang lain. Contoh dari respect itu adalah jika ada orang menyampaikan suatu kesalahan atau suatu pendapat yang salah, kita tuh harus menegur dia dengan cara mengingatkan dia dengan baik-baik. Terus tidak menggunakan kata-kata yang melecehkan dan juga jangan tertawa berlebihan. Itu termasuk etikanya juga sih. Dan yang kelima tuh hindari kontroversi dan juga ciptakan kegiatan positif. Nah, selain itu juga untuk menghindari perdebatan yang berlebihan itu dengan cara mengontrol emosi. Sebaiknya itu tuh kalau udah mulai ngerasa emosi udah mulai tinggi, sebaiknya kita tuh harus meninggalkan forum atau lawan bicara apabila bisa dihentikan atau memungkinkan gitu kan. Nah, itulah beberapa cara untuk menghindari ataupun menghadapi ujaran kebencian. Selebihnya saya tutup apabila ada salah-salah kata ataupun kurang berkenan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.